Oke, saya dari pilot kepolisian udara. Banyak orang yang nggak tahu tentang polisi udara. Ya. Di mana polisi udara itu adalah satgas bantuan operasional bagi Kepolisian Republik Indonesia, baik dari segi transportasi udara, ambulan udara, dari pengawalan VIP dan segala macam. Itu tugas pokok kami di Kepolisian Udara. Wah, luar biasa sekali, luar biasa. Baik, Bang. Ini biar tanpa ini bertele-tele lagi. Kita langsung nanya Bang Andres, boleh Bang ya, langsung. Boleh, boleh, boleh. Oke. Dengan Bang, senang hati. Abang kan pilot, pilot dari kepolisian nih. Tadi Ya, tugas-tugas sudah Abang sebutin ya Bang ya tadi ya, bahwa apa aja Bang tadi, ya. maaf tugas-tugasnya. Ada pengawalan udara, transportasi Mhm. udara, juga ambulan udara, dan lain Mhm. sebagainya untuk mendukung tugas kepolisian dari bagian udara. Oh, oke. Oke Bang, gimana sih Bang ceritanya sampai Bang Andreas nih bisa jadi pilot di kepolisian udara dari Abang lulus Akpol tahun 2015 dan di teman-teman Akpol Abang angkatan 2015 berapa sih Bang yang join di kepolisian udara ini Bang? Ya, jadi dulu tahun 2015 saya lulus dari Akademi Kepolisian. Kemudian saya berdinas dulu sebagai polisi umum Oh, di fungsi reserse kriminal ya ah, selama 1 tahun, 1 tahun. 1 tahun siap sampai tahun 2017 saya pindah ke polisi udara. Ada Iya. seleksi untuk pilot. Wow. Saya melaksanakan seleksi tersebut, kemudian bersekolah di Akademi Penerbang Indonesia di Banyuwangi. Waduh, luar biasa banget. Itu sekolah pilot negeri Bang ya. Ya, sekolah pilot Bisa di, negeri. bisa dibilang Mungkin sekolah. Mhm. admin tahu Ya, yang sebagai informasi saya itu sekolah terbaik di Indonesia sih Bang itu. Armada ya pesawatnya juga betul terbaru. sekali. Terbaik di Indonesia. Iya gitu. Terus teman-teman angkatan Abang nih di 2015 ada nggak sih Bang yang jadi pilot juga? Jadi di 2015 ini kita ada 2 pilot. Saya Oh, dengan ada senior saya Bang Ahmad Zainur Rozak. oke, Ahmad Zainur Rozak. Itu angkatan 2015 juga Bang ya? Iya, betul. Ah. Kita Wah sama-sama Bang. masuk dari Oh, polisi umum ke polisi udara. Abang sebelumnya polisi umum tugasnya di Polda mana Bang? Bisa diceritain mungkin. Saya saya dulu berdinas pertama kali di Polda Sulawesi Utara, tepatnya di Oh, Polres Bolaang Mongondo. oh, siap. Jadi dari Sulawesi Utara sampai ke Jakarta lagi cukup jauh ya Bang ya. Ya, Tapi karena abangnya berprestasi jadi dipilih untuk jadi penerbang. Wah, luar biasa itu teman-teman. Oke Bang, terima sebelum kasih. sebelum kita lanjut Bang, ini ada yang nanya nih Bang nih. Dari netizen dari Marvelsa. Bang, polisi udara sama umum bedanya apa sih Bang gitu? Bisa dijelasin nggak Bang bedanya? Secara umum polisi udara dan polisi umum itu sama saja, hanya bagian bidang kerjanya yang berbeda, di mana polisi udara kita mendukung bantuan operasional dari polisi-polisi umum dari bidang aviasi atau dari udara. Oh, luar biasa baik. Jadi mendukung ya Bang di bagian udara ya. Ya, Oke, siap. Eh, ada lagi yang nanya? Wah, ada lagi yang nanya nih Bang nih. Cara jadi pilot, caranya jadi pilot polisi gimana Bang? Nah, gimana tuh Bang? nah, di sini ada 3 sumber, di Ya. mana dulunya sebelum 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 pecahnya TNI Polri kita ada 4 sumber untuk menjadi seorang polisi udara. Namun Betul. saat ini ketika pecahnya TNI Polri, Polri hanya menerima dari 3 sumber. Oh, Yang pertama dari Akademi Kepolisian sendiri yang direkrut untuk dididik menjadi seorang pilot, yang disekolahkan di baik di Sekbang Auri ataupun di API Banyuwangi. Abi Yang Bang. kedua yang kedua yang hingga tahun 2002 ada yang namanya PSDP. Oh, Itu penerbang sukarela dinas pendek.
Dan itu hanya sampai tahun 2002 karena pada saat itu Polri sudah berpisah dari ABRI. Oh. Yang ketiga ada yang namanya SIPSS, jalur SIPSS, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, di mana rekan-rekan yang AB Initio punya sarjana baik strata 1 maupun strata 2, kemudian mendaftar ke SIPSS baik dari disiplin berbagai ilmu, tidak masalah, yang penting memiliki CPL-IR. Oh. Kemudian yang ketiga dari Bintara Penerbang. Oh. Bintara Penerbang ini saat ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, Bintara Penerbang yaitu bintara yang berdinas di Polisi Udara ataupun bintara dari wilayah, kewilayahan, dites untuk menjadi seorang pilot Polisi Udara, kemudian disekolahkan oleh Polisi Udara, baik di STPI Curug ataupun di API Banyuwangi, yang kemudian menjadi pilot Polri. Nah, untuk saat ini, pada penerimaan tahun 2020 ini, ada Bintara Penerbang di mana untuk menjaring rekan-rekan AB Initio yang belum memiliki pendidikan strata 1. Kalau SIPS itu kan harus strata 1. Cuman kalau ini kan banyak kan lulusan SMA, tapi sudah memiliki CPL-IR bahkan multi engine. Nah, ini pada tahun 2020 ini dibuka 25 orang yang akan direkrut sebagai pilot Polisi Udara. Wow, Begitu. 25 orang Bang tahun ini diterimanya. Ya, untuk Bintara Penerbang yang nantinya Bintara Penerbang ini akan mendapat prioritas untuk sekolah menjadi perwira polisi. Oh, siap. Jadi begitu langsung jadi ini langsung jadi perwira atau mesti nunggu pangkatnya Bribtu dulu kah atau Bribka dulu Bang? Bagaimana itu? Nanti dari regulasi dari polisi tetap disesuaikan lagi, namun ada prioritas bahwa penerbang yang dari Bintara ini akan disekolahkan perwira lebih cepat daripada angkatannya mereka masing-masing, begitu. Ya, begitu teman-teman. Jadi buat kalian nanti yang calon penerbang Polri dari Bintara diprioritaskan buat jadi perwira. Karena memang penerbang ini spesial Bangnya di kepolisian juga ya. Betul sekali. Karena Betul sekali. sangat sulit untuk meregenerasi pilot di Polisi Udara. Betul Bang. Sekolahnya aja juga susah Bang ya. Betul sekali. Iya begitu. Abang sendiri dulu di Banyuwangi gimana sih Bang ceritanya Bang? Pendidikannya yang Abang rasanya bisa di-sharing nggak Bang ke teman-teman nih? Banyak Bang yang mau jadi pilot soalnya Bang. Di Banyuwangi saya rasa sekolah penerbangan yang bagus, pesawat alutnya canggih-canggih, baru-baru semua, bahkan sekarang setelah saya lulus ada multi engine di sana, bahkan batch-batch yang baru ini, yang baru lulus kemarin ini, mereka sampai multi engine. Wow, hebat banget. Iya, dan pesawatnya nggak yang analog lagi, bahkan pesawat Cessna-nya 172-nya udah G1000 atau Garmin 1000. Oh, keren banget Bang ya. Iya. Luar biasa. Udah Garmin G1000 guys, aslinya udah kayak pesawat zaman sekarang. Iya, Iya, glass keren cockpit. Terus nih, sebelum kita lanjut Bang, ada yang nanya lagi nih Bang nih. Kalau mau daftar polut bagian maintenance harus punya A2 nggak Bang? Apa itu yang A2 nih? Saya juga nggak ngerti. Oh, oke. Kalau untuk mendaftar sebagai mekanik di Polisi Udara, kita tetap melalui ada 2 jalur dari SIPSS maupun dari Bintara Mekanik Polisi Udara. Nah, kalau di mekanik tidak memerlukan A2 atau A3. Yang penting dia mengerti mengenai pesawat, bahkan nanti bisa disekolahkan untuk mendapatkan lisensi A1 atau A2. Di Polisi Udara sudah mulai berjalan untuk regenerasi perwira teknik dan bintara teknik untuk teknik penerbangan. Mereka kira-kira November tahun lalu 2019 mereka disekolahkan ke Curug untuk mengambil lisensi A1 A2 begitu. Oh iya Bang, jadi yang mereka itu yang perwira dan non perwira, yang bintara juga tuh disekolahkan ya Bangnya di Curug kemarin ya, karena kemarin kami RSPCV juga diundang Bang ke acara pembukaannya.
Ya, oleh betul. Pak Anang. Saat itu masih Pak Ya, Anang betul. Syarif Hidayat. Iya, Pak Anang Syarif Hidayat sekarang menjadi Kapolda Bangka Belitung. Kapolda Bangka Belitung, betul, siap. Ya, betul. Bang, ada lagi nanya nih Bang, polisi udara tuh kantornya Ya, di mana sih Bang? Kalau ke sana diajak terbang nggak Bang? Wah, gimana nih jawabnya nih? Eh, Polisi Udara kantornya di Lapangan Terbang Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jalan hmm, Cirenderaya nomor 1. Cirende Raya nomor 1, oke. Ya, Ini ada lagi nih, nanya, semoga Abang bisa sukses terus jadi pilot polisi udara sampai pensiun, amin. Wah, makasih amin, dari amin, amin. Nio Valdo, doanya buat Bang Andreas ya. Bang, ada lagi Terima nanya nih Bang. kasih. Ya, Bang, pesawat polisi pakai Pertamax atau Pertalit Bang? pesawat polisi kita 99% menggunakan Aftur. Ada juga yang menggunakan Afgas. Itu Cessna 182, Cessna zaman kuno. Heeh. Itu tapi udah nggak digunakan. Oh, eh Sama ada satu lagi namanya SH-18. Itu oke. pesawat hanya tinggal satu-satunya di dunia ini kayaknya itu. Cuman di polisi udara udah nggak dioperasionalkan lagi. Wow, luar biasa Bang ya. Jadi polisi udara aja bisa dibilang yang punya ya. Ya, Iya. Oke Bang, ini ada lagi nih nanya nih Bang. Banyak bener Bang ini nanya, yang kepo sama Bang Andreas nih. Waduh, luar biasa Bang Andreas nih ya. Banyak bener fansnya Bang di sini. Lanjut nih ya. Kira-kira Bang, lulusan sekolah pilot swasta bisa berkarir di polisi atau polisi militer nggak Bang? Sorry, bisa lulusan pilot sekolah swasta bisa nggak Bang berkarir di kepolisian udara ataupun di pilot militer? Tadi sudah terjawab sebenarnya teman-teman, tapi mungkin Abang mau ngasih jelasin lagi. Mungkin Viper A320 Neo belum dengar ya. Sudah ada siapa nih malam ini? Pak Roni Sontani. Beliau adalah editor in chief dari Airspace Review. Ada Viper, Brilliant Adam, Marvel, Franz, Mbak Yesi Beverly, istrinya saya tahu. Selamat malam Mbak. Dan lain-lain. Untuk tetap stay tune di Airspace Review. Karena narasumber akan segera kembali menemani kita di malam ini. Memberikan informasi menarik mengenai seputar kepolisian udara. Bang, langsung aja Bang yang tadi nih. Lulusan sekolah pilot swasta, bisa nggak sih Bang berkarir di kepolisian udara atau di pilot militer? Abang mungkin jelasin. Tadi ada yang ketinggalan info Bang. oh ya, untuk saat ini yang saya tahu di polisi udara saja ya, hanya di Iya. polisi, bahwa lulusan pilot sipil ulangi untuk sekolah penerbangan sipil dapat berkarya di polisi udara. Contohnya ada kemarin eh, dari 5 orang junior saya yang dari SIPSS tahun 2019 yang masuk sebagai pilot di polisi udara itu 4 diantaranya lulusan flying school swasta. Satu Waduh. dari API Banyuwangi. Wah, api Banyuwangi. Oke, siap. Ya, Oke Bang. Terjawab ya berarti ya tadi ya. Nanti ya, pengumumannya kita umumkan di Airspace Review untuk pendaftaran kepolisiannya ya, biar kalian juga bisa tahu. Oke Bang, jelas. Ini ada lagi Bang yang nanya nih. ya Bang, boleh. polisi udara tuh bisa nilang-nilang pesawat nggak sih Bang? Katanya gitu nih. Polisi udara nggak ada untuk nilang-nilang pesawat karena dari polisi udara hanya sebagai bantuan operasional seperti yang saya bilang tadi, di mana eh, polisi udara itu membantu tugas pokok polisi fungsi umum. Contohnya beberapa bulan yang lalu kita melakukan pengejaran lewat udara, adanya kapal-kapal yang mengangkut miras ilegal. Nah, itu kita dikejar lewat polisi udara dari helikopter polisi udara. Keren banget tuh. Jadi dikejar pakai heli itu guys. Ya, Wow, luar biasa. Oke, ada yang nanya lagi nih Bang. Bang, kalau jadi polisi udara ya. gaji dilebihin nggak Bang? Katanya gitu Bang. Mungkin untuk masalah gaji, kita sebagai polisi ya namanya abdi negara, kita harus siap berapapun yang kita terima dari negara, ya kita harus memberikan apa yang terbaik untuk negara. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Wah, luar biasa.
Berikan tepuk tangan buat Abang Andreas nih. Saya suka nih moto-moto yang begini nih. Abang memang abdi negara luar biasa. Abang ini kan lagi pendidikan ya, Bang. Di Iya, PTIK ya, saya Bang. lagi pendidikan di PT IKA. Ada yang nanya nih, Bang, lagi pendidikan apa sih? Katanya nih. Jadi di PT IKA ini kita sedang pendidikan untuk pengembangan, di mana untuk jenjang karir kita dari akademi kepolisian. Setelah itu kita melengkapi CV kita dengan sekolah di PT IKA, kemudian nantinya akan berlanjut juga untuk sekolah di Sespim maupun Sespati dan Lemhanas. Jadi PT IKA ini untuk jenjang karir kita, melengkapi kita dengan ilmu-ilmu kepolisian yang ada. Oke, terjawab ya guys. Oke Bang, ini ada lagi nih Bang yang lain sebelum kita lanjut. Bang, pesawat polisi itu ada pramugarinya nggak Bang? Wah, untuk pesawat polisi sendiri kita memiliki yang untuk VIP kita menggunakan pramugari. Jadi di Polisi Udara juga ada Bintara Pramugari. Oke, itu tugasnya sama Bang ya kurang lebih ya. Kalau gitu tuh kayaknya menarik juga kalau dia nanya. Nanti next time kita jadikan narasumber juga ya Bang ya, boleh ya? Mereka ini. Boleh. Oke, siap. Pramugari Poluan, iya jelas Poluan. Nah, kira-kira saya pengen jadi penerbang tapi biayanya mahal. Saya sampai saat ini, saya dari mulai masuk SPL hingga saat ini saya CPL IRME nggak ada bayar sama sekali. Dan itu dibiayai oleh negara. Wow, luar biasa. Jadi karena Bang Andreas ini pemilihannya untuk abdi negara, jadi negara juga memberikan yang hal setimpal kepada Bang Andreas. Betul ya Bang ya? Betul sekali. Iya. Nih, ada yang tanya dari Atsma M. Putranto. Wow, sepertinya pilot di AirAsia ini. Polut punya pesawat fixed wing-nya apa saja ya, Bang? Di Polisi Udara ada pesawat fixed wing. Untuk pesawat latihnya ada Diamond DA-40. Itu single engine. Kita punya 2 pesawat untuk Diamond DA-40. Kemudian yang sudah tidak beroperasi lagi, yang saya bilang tadi, Beechcraft SH-18. Dan juga Cessna 180 itu sudah nggak beroperasional lagi 2 itu. Kemudian untuk pesawat yang tipe medium ada Skytrack dan juga Kasa 212-200 yang menjadi saat ini Kasa itu masih menjadi tulang punggung dari Polisi Udara untuk membackup change crew-nya para air crew di Polisi Udara, menunjang BKO kewilayahan. Kemudian untuk yang VIP kita memiliki ada Beechcraft yang 1900, kemudian ada Beechjet 800 XP. Beechjet 400 XP. Kemudian itu di bagian VIP. Kemudian untuk yang large, tipe large, kita ada Fokker 50 dan juga CN. Dari tipe medium hingga large semuanya masih beroperasi. Ya mungkin ada perbaikan-perbaikan seperti halnya wajar untuk maintenance setiap bulannya, calendar time dan segala macamnya. Oke, siap. Terjawab ya teman-teman ya. Wah, nih ada lagi Bang yang nanya nih. Buat cowok nggak ada pramugara Bang di Polisi Udara? Untuk cowok nggak ada untuk masuk ke pramugara di Polisi Udara. Wah, kayak begitu. Terjawab ya berarti. Untuk masalah pramugari pun saat ini kita menerima penerimaan Bintara yang memiliki kualifikasi pramugari atau punya license pramugari bisa daftar ke polisi yang nantinya akan direkrut di pramugari Polisi Udara. Oke, siap. Ada lagi Bang yang nanya nih dari Rio Siregar 18. Wah, pertanyaan menarik banget nih. Bang, boleh nggak sih part-time jadi pilot komersial? Mungkin KSO kah atau apa gitu? Kalau dari kami di pilot Polisi Udara,
tidak hanya pilot dapat melaksanakan kerjasama operator. Karena untuk memaintain jam terbang kita, untuk menambah ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dunia penerbangan yang setiap saat berkembang, itu kita diperbolehkan untuk melakukan kerjasama operator yang diketahui atau ada MOU-nya dan disetujui oleh pimpinan kita. Baik mulai dari Direktur Kepolisian Udara hingga Kakorpol Airut sampai ke Kabarkam bahkan hingga ke Kapolri begitu. Tidak serta-merta kita langsung hengkang keluar, langsung kerja di luar begitu, enggak. Cuman kita hanya ada prosedur yang harus kita lewati, yaitu perizinan untuk legalitas kita bekerja di luar. Terjawab ya teman-teman ya. Jadi yang nanya, wah ada lagi yang nanya nih Bang, menarik juga nih. Bang, kenapa Polhut nggak pakai H225 juga? Katanya begitu. Untuk polisi udara dari segi alutsista saat ini kita sedang membeli pesawat dan juga helikopter, yang banyak helikopter. Helikopter. Itu helikopter 15 helikopter, di mana 10-nya itu AW169, 10 AW169, 3 AW189. 18. Dan yang 2 saya kurang paham untuk yang 2 ini, karena ini bonus dari pembelian 13 helikopter yang berarti by 13 akan kita beli di tahun ya, by 13 get 2. Luar biasa banget. Jadi beli 13 dapat 2 guys. Kalau orang biasanya buy one get one free. Ini mesti beli 13 dulu. Waduh, kebanyakan tapi nggak apa-apa lah. Dapat 1 helikopter aja juga udah anugerah banget Bang itu buat yang beli. Oke, ini ada lagi nanya dari, wah keren banget Mas, dari Mas Asma tadi, dari Dasar 19 menyapa juga. Ditanya juga dari Ardanswa, Abang pengen ke maskapai nggak sih? Dari Ardanswa. Ini pilot di Wings tuh. Kalau saya sebagai seorang pilot pastinya ingin. Bang, ada yang nanya pesawat Skytrax masih ada di Polisi Udara nggak? Wah, saya aja belum tahu. Masih ada untuk pesawat Skytrax, ada 1 di Polisi Udara. Dan itu untuk sedang dalam perbaikan atau maintenance. Oke, siap. Oke. Bang, sebelum kita lanjutin, banyak bener nih Bang yang nanya nih. Ada yang nanya, Abang nggak berminat pensiun dini Bang? Kalau untuk berminat pensiun dini, saya tidak ada, karena bagaimanapun saya akan tetap mengabdi kepada negara ini, karena saya dapat sekolah pilot secara gratis ya dari negara ini yang membiayai saya. Masa saya harus menciderai apa yang telah diberikan negara kepada kita? Oh, luar biasa sekali dari Bang Andreas ini. Ada lagi yang nanya nih Bang nih, Pak pilot sudah berumah tangga belum? Saya udah punya 1 istri dan 1 anak. Wah, berarti ini buat yang single-single nih jangan coba-coba nih, Bang Andreas sudah taken, sudah punya anak. Oke, Bang, mengenai maintenance Bang, helikopter. Ini banyak juga yang nanya, ada juga yang nanya untuk MRO, maintenance, repair dan overhaul-nya ini ke PTDI juga ya Bang ya? Ada yang nanya nih. Jadi kita ada memiliki beberapa rekanan untuk maintenance, tidak hanya dari PTDI, tapi kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan yang menangani di bidang helikopter ataupun di pesawat. Jadi nggak hanya di PTDI begitu. Oke, siap. Bang, ini kan Abang kan pilot kepolisian Bang ya. Kadang-kadang kan orang pasti tuh kalau ketemu suka nanya-nanya, kenapa sih nggak jadi pilot militer aja, kenapa sih nggak jadi pilot sipil, kenapa nggak jadi pilot Garuda atau apa gitu. Nah, itu biasanya orang nanya banding-bandingin, itu gimana Abang cara jawab? Mungkin kalau dari saya pribadi, untuk menanggapi hal masalah seperti itu, kita sebagai seorang Polri,
kita memiliki dedikasi yang tinggi terhadap institusi yang untuk mendukung tugas operasional di Kepolisian Republik Indonesia dan juga untuk memberikan apa yang bisa kita berikan kepada negara tersebut seperti yang saya bilang tadi. Oke, siap. Wah, luar biasa banget jawabannya. Oke, Bang. Yang kita ketahui nih ya, Bang ya. Polo tuh punya banyak armada fixed wing seperti Beechcraft, 1900D, Beechjet, Fokker, dan lain-lain ya. Juga armada Ya, rotary betul. wing seperti Bell Fortuniner, Bolko, Dolphin, dan lain-lain. Dari sekian banyak jenis pesawat yang dari polisi punya, yang mana sih yang Abang favorit? Yang favorit tentunya kalau saya adalah NBO 105 karena itu Oh, pesawat yang saya tunggangin saat ini. Bolko ya, Bang ya. Bolko, ya betul. Ya. Pesawat Kenapa, Bang? kuda jingkrak yang pesawatnya helikopternya keren banget. Bandel. Bandel, kuda jingkrak liar banget. Mau dibikin manuver kayak apa aja jadi barang itu. Oke. Jadi itu yang bikin Abang jadi favorit ya, Bang ya, sama Bolko ya, Bang ya. Ya, karena untuk saat ini Bolko menjadi tulang punggung helikopter di Kepolisian Republik Indonesia di Polisi Udara, bahwa Bolko saat ini mencapai BKO di seluruh kewilayahan di Republik Indonesia. Ya berarti Bolko ini helinya juga sudah cukup lama Bang ya beroperasi, betul ya Bang di kepolisian. Betul sekali. Wah, ini ada yang bilang nih, helikopter Bolko sudah dimasukkan ke Museum Tsunami Aceh. Emang iya Bang Ya, ya? jadi ceritanya zaman dulu ketika GAM masih bergerak, di sana dikirimlah heli polisi udara untuk membackup transportasi, membackup bahan makanan, bama dari udara begitu di Aceh. Ketika itu di sana ada 2 helikopter polisi udara. Helikopter polisi udara ini di depan Polda Aceh waktu itu. Depan Polda Tahun Aceh. 2000. Ya, waktu itu jadi pilotnya itu ada 2. Mereka satu angkatan, cuman masing-masing pegang 1 helikopter. Waktu itu ketika itu pagi, satu pilot sedang manasin heli, ya kan? Yang satu masih di mes. Begitu kemudian tiba-tiba tsunami datang dan hancurlah helikopter polisi dua helikopter itu. Yang sekarang ada di Museum Aceh. Ya, itu ada di Museum Aceh sekarang helikopter itu. Sejarah patung heli Bolko yang di Polda Aceh itu karena kena bencana tsunami Bang ya? Ya betul. Ya cukup. Itu waktu membackup itu. Backup. Oke Bang, ada lagi yang nanya Bang. Heli polisi yang paling mewah apa Bang? Dari Rio Siregar 18. Untuk saat ini heli polisi yang paling mewah yaitu Bell Fortuniner. Bell Fortuniner. Ya, heli VIP Bang. Itu heli VIP dan umurnya mungkin baru sekitar 1 tahun yang lalu kita beli. Oh, oke. Ya, kita membeli. Oh, yang terbaru 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu dikirim lagi 1. Jadi kita memiliki Fortuniner ada 3. Itu yang 2 itu pada tahun 2019 awal. Yang terakhir yang baru kemarin dikirim itu mungkin pertengahan 2019. Oke, siap. Wah, kita juga dapat sapaan Bang nih dari Mas Arsma Putranto yang profil wingtip Airbus Air Asia ya. Kita lihat ya, ini sepertinya merah-merah begini. Selamat malam Mas Arsma. Ada lagi dari Viper nanya Bang. Bang, pilotnya selamat nggak ya Bang yang waktu di Aceh itu? Jadi pilotnya selamat, bahkan pilotnya itu bikin buku review tentang gimana dia selamat, sampai bahkan dia kakinya itu kena paku sampai setahun dia nggak bisa jalan. Dan beliau adalah instruktur saya di BO 105. Wow, luar biasa. Boleh diceritain Bang nama beliau siapa mungkin? Namanya AKBP Agus Herli. Beliau dari PSDP Sekbang Auri angkatan 55 tahun 1998.
Oh, Sekbang 55 Dua-duanya, Angkatan Udara, guys. ya betul. Dan dua-duanya itu adalah instruktur saya. Baik Instruktur heli juga. yang, Wah, ya dua-dua pilot helikopter Bolko yang kena tsunami di Aceh itu dua-duanya selamat. Karena yang satu manjat ke rumah, tapi ya mhm. mereka tetap kena, kakinya sobek-sobek, badannya sobek-sobek, ya Wah, terkena pecahan-pecahan atau serpihan-serpihan dari genting rumah, seng dan segala macam. ya, Dua-duanya beliau adalah instruktur saya yang mengajarkan saya bagaimana menerbangkan ya. sang kuda jingkrak Sang kuda BO jingkrak. 105. Ya, Ya. Jadi terjawab ya, walaupun beliau kena bencana, tapi hari ini beliau masih aktif mengajar. Syukur daripada Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Kita patut betul. apresiasikan. Oke Bang, kalau Bang Andrea sendiri ini Bang, sebagai pilot, kalau diminta pilih Bang ya, Abang lebih mau nerbangin heli, rotary wing, atau fixed wing Bang? Dan Kalau kenapa dari itu? saya, apapun jenis pesawatnya, apapun jenis helikopternya, baik rotary maupun fixed wing, jika demi kepentingan negara, saya akan terbangkan apa saja yang negara tugaskan kepada saya. Wah, luar biasa. Jadi, apapun intinya ya, disuruh apa aja tuh mau, yang penting untuk kepentingan negara. Luar biasa Betul sekali. sekali. Memang itu mindset yang harus dimiliki oleh seorang abdi negara, teman-teman. Oke, Bang, lanjut nih. Kita kan Abang tiap hari ini masih operasi, Bang ya. Terakhir terbang kapan, Bang? Kalau saya, karena saya sedang menjalani pendidikan sebagai mahasiswa STIK PTIK, jadi saya Heeh. sedikit mengurangi untuk saya terbang. Mungkin saya masih backup ketika kekurangan pilot di Oh, kantor. Kantor biasa calling saya, gimana ready buat terbang? Ya cuman hanya untuk kisaran Jakarta area saja. Jakarta area saja. Yang bisa, Bang, ya. kalau boleh tanya, ini 1 bulan Abang tuh dapat berapa jam terbang ya, Bang? Kalau pilot heli ini, Bang, di kepolisian? Kalau pilot heli kita lumayan untuk mendapatkan jam terbang ya sekitar 15 hingga 20 jam terbang ketika dalam 15. melaksanakan BKO kewilayahan, ya betul. Oke, oke. Kalau yang seandainya Bang, yang fixed wing itu lebih banyak atau sama? Bagaimana Bang mungkin? Kalau dari fixed wing untuk produktivitas jam terbang mungkin agak sedikit kurang karena dari fixed wing ini tugas operasionalnya mereka hanya sebatas cengkru pilot-pilot helikopter, mereka antar ke kewilayahan, BKO kewilayahan dari Sabang sampai Merauke, mereka antar menggunakan KASA 212 200. Hanya itu saja. Kalaupun ada jam lagi tambahan mungkin dari BKO kewilayahan, biasanya di provinsi yang masih banyak kepulauannya, contohnya di NTT ataupun di Maluku. Yang terakhir BKO KASA itu fixed wing itu di Maluku dan Papua. Karena mereka Maluku. sangat membutuhkan untuk transportasi dari fixed wing. Iya, Kasa itu memang pesawatnya bisa ngangkut muat besar dan bisa short take off landing Bang ya, cuman runway Betul kebutuhan sekali. pendek. Iya. Dari Oh, maybe 400 meter pun mereka 400 meter pun jabanin untuk landing di situ. bisa jabanin. Ya. Luar biasa. Oke Bang, ini ada yang nanya dari Delian Rido. Sebentar saya lihat. Ini kayaknya nih app Inisio pilot lulusan Triple E Bang ini yang punya Lion Group. Nanya, tadi udah dijawab nih, penerimaan untuk pilot untuk polisi masih ada, katanya gitu. Kalau saat Jawab lagi. ini untuk yang masih buka untuk penerimaan pilot polisi yang Bintara Penerbang sampai saat ini masih buka. Mm-mm. Nanti bisa saya kirimkan ke admin untuk Oke. form surat telegramnya. Oke, nanti akan kami share ke kalian semua biar kalian bisa ini ya, join. Terima kasih Bang. Oke, lanjut lagi ada yang bertanya. Untuk pilot polisi tempat pendidikannya di mana dan berapa lama? Tadi udah dijawab, cuman Abang mungkin bisa jawab lagi Bang. Nih ada yang ketinggalan. Oh boleh. Saya Ah, dari Polisi Udara disekolahkan di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Waktu itu saya untuk kontrak PPL saja. PPL aja. Selama ya 6 bulan di Banyuwangi. Kemudian karena saya untuk ke Rotary Wing, saya Hmm. di Pondok Cabe disekolahkan oleh kantor sendiri dengan
Instruktur yang tadi saya sebutkan diajarin sama senior-senior kita sendiri untuk menjadi pilot helikopter di Polisi Udara. Oh, ini ada juga bang yang menjawab dari Ahmad Zainur Rozak. Polut mengikuti Nah, pendidikan. ini salah satu pilot di 2015 ini. Oh iya yang tadi ya. Kita sapa dulu. Halo Abang, Mas Ahmad Zainur Rozak. Berarti di sama dulu ya. 2015 ada dua pilot. Nah, salah satunya beliau inilah. Oh luar biasa. Sama-sama anak BX. BX. Iya, Polut mengikuti pendidikan di Banyuwangi karena masih mengikuti peraturan sipil karena polisi semi militer. Wah, oke, terjawab ya. Betul Terima kasih. sekali. Ada lagi yang nanya dari Delian Rido. Kalau udah PPL CPLIR, prosedurnya bagaimana Mas untuk masuk penerbangan polisi? Oh, nanti nanti akan kita share ya, Bang ya. Ya, mungkin bisa saya jelaskan lagi. Boleh, terlewat tadi. Jadi untuk ketika sudah memiliki CPLIR, itu bisa untuk masuk, kalau punya gelar sarjana atau memiliki S1 atau S2, bisa masuk ke SIPSS, yang jenjangnya langsung ke perwira atau inspektur polisi tingkat 2. Inspektur. Ya, untuk yang belum memiliki gelar sarjana, bisa juga masuk ke Bintara Penerbang. Di mana Bintara Penerbang itu yang nantinya akan tetap disekolahkan menjadi seorang perwira. Begitu. Yang penting untuk saat ini memiliki CPLIR, bahkan hingga ME pun kalau bisa lebih bagus gitu. Oke. Ada lagi nanya nih, saya masih kuliah, apakah bisa kerja jadi pilot? Gimana? Gimana maksudnya ini? Atau kerja di luar? Kalau kerja di luar pasti boleh dong. Ya mungkin kalau udah lulus kuliahnya, artinya udah punya S1 bisa langsung ikut yang perwira penerbang mungkin Bang ya. Tapi kan kalau belum Betul lulus sekali. masih bisa yang Bintara gitu. Wah, direspon sama Mas Ahmad Zainur Rozak. Selesain dulu kuliahnya Om, nanggung amat. Oke, itu saran dari senior Ahmad Zainur Rozak, Abang ya. Terima kasih Abang, sama-sama alumni API Banyuwangi ya, luar biasa. Bravo X-Ray, Bravo Hotel. Aduh. Oke Bang, kita kan mengingat Bang ya saat ini wabah virus COVID-19 tuh sangat melanda di mana-mana, termasuk di Indonesia yang paling banyak ya. Di Jakarta, maksud saya yang Betul paling sekali. banyak. Apalagi Abang nih seorang penerbang yang dimana tubuhnya tuh fit dan proper saat melaksanakan terbang. Ini Abang nih bagaimana sih Bang responnya Bang, dan cara menanggulanginya menghadapi COVID Abang sebagai polisi dan Abang sebagai pilot? Bisa diceritain Bang mungkin? Oke. Saat ini untuk penanganan COVID-19 sudah diatur oleh WHO sendiri untuk bagaimana kita menanggulangi atau membatasi diri kita untuk social distance, jaga jarak. Bahkan Presiden pun sekarang menyarankan ketika kita keluar dari rumah kita harus menggunakan masker. Itu sudah kami kerjakan bahkan sebelum adanya corona ini. Dan juga untuk cuci tangan, selalu menjaga kebersihan, kita lakukan semua. Bahkan kemarin ketika marak-maraknya corona yang awal-awal terjadinya booming corona, kita sebagai pilot helikopter polisi udara, pesawat kita pun kita semprot disinfektan begitu. Wow, disinfektan. Jadi semua armada disemprotin ya Bang? Iya. Oh, ya, semua armada disemprotin disinfektan. Bahkan di armada itu pun kita memberikan hand sanitizer kepada passenger yang kita bawa. Wah, passenger ya, oke. Ini kita sudah live. Wah, sudah 46 menit Bang, nggak kerasa ya. Banyak banget informasi yang udah kita share ke teman-teman Bang ya. Udah hampir 1 jam, tapi memang sangat berguna dan sangat informatif dalam kegiatan malam ini bersama Bang Andreas. Luar biasa banget. Ya Bang, ini kita langsung lanjut aja nih Bang nih. Abang nih kalau boleh tahu keluarga posisi di mana Bang? Di Jakarta juga atau di luar kota mungkin? Saya tinggal di Pondok Cabe, dekat dengan bandara, dekat dengan kantor. Keluarga saya juga di sini semua. Oh, orang tua begitu juga Bang? Di Jakarta juga mungkin? Untuk ibu mertua saya saja yang ada di sini.
Untuk orang tua Oke, baik. saya ada di Semarang. Semarang. Oke bang, bang bagaimana sih bang respon keluarga sama abang? Abang ini kan polisi ya, maksudnya kan yang tadi kita jelasin mesti berhadapan langsung di lapangan begitu, nggak bisa work from home gini. Gimana bang tuh coba abang bisa mungkin ceritain respon keluarga abang? Ya, keluarga sangat mendukung 100 doa maupun yang material maupun material, baik doa maupun spirit yang keluarga berikan kepada saya. Eh, Mereka mendukung apa yang saya kerjakan, mereka selalu mengerti apa yang saya kerjakan. Yang penting tetap sesuai dengan prosedur dan yang pasti utamanya tetap goal yang harus kita pertahankan adalah safety first. Safety first, betul. Jadi selalu jaga kebersihan. Betul, itu luar biasa banget. Jadi teman-teman jangan lupa jaga kebersihan, cuci tangan dan Betul sekali. apa namanya di rumah aja. Kecuali Bang Andreas ini memang kerjaannya nggak bisa di rumah karena beliau adalah seorang polisi Stay yang at home. memiliki memiliki tugas demikian ya Bang ya. Oke, ada lagi yang nanya ini. Ada rencana collab sama Captain Vincent Raditya. Wah, siapa nih yang collab sama Captain Vincent? Abang Andreas mungkin ya next Betul time sekali. ya. Luar biasa. Katanya Bang Ahmad Zainur. Kata Bang Ahmad Zainur, good idea tuh. Wah, boleh-boleh Bang. Oke Bang. Gak kerasa ya udah berapa 50 menit sekarang nih. Wah. Bang, yang terakhir nih Bang nih. Kan kita udah live 50 menit, udah banyak sharing. Kita makasih banyak nih sebelumnya Abang udah relain waktu mau sharing ide. 50. Iya. Bang, Betul. terakhir Bang, kesan pesan Abang buat sahabat-sahabat Airspace Review nih Bang, mungkin bisa di-share. Ya, saran-saran buat rekan-rekan Airspace Review untuk saat ini tetap stay at home, jaga kebersihan, selalu utamakan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ketika masuk rumah, sebelum bertemu keluarga, mandi terlebih dahulu. Tetap semangat menjalani kehidupan yang sedang dilanda corona ini dan percaya Tuhan pasti akan segala macam pandemi yang ada saat ini. Amin, baik. Itu tadi guys kesan dan pesan dari Bang Andreas. Sudah hampir 1 jam kita bergabung di Air Talk malam hari ini bersama Inspektur 1 Polisi Andreas Riki Trianto. Abang sekali lagi terima kasih Bang ya atas waktunya. Sama-sama. Ya, kita dari Airspace Review atas nama pribadi saya Rahmat Kartakusuma dan Abang Andreas mohon undur untuk pamit dan sampai ketemu di program Air Talk selanjutnya. Selamat malam. Ya Bang, terima kasih Bang. Ya, dadah.